sana, Masih di oke. fake sana. Kalau proporsi mungkin dari siapa yang bermain di area depan, ya Falcon mereka punya. Cuman ya jelasnya minusnya adalah Ruby-nya di sini apakah memang bisa head to head nanti berhadapan dengan Moskov. Tapi untuk di early game seharusnya bisa lah buat Ruby. At least masih farming lah, Masih Om. bisa farming ini ya betul. Oke, kalau gitu kita bakal lihat hasil seperti apa di game pertama untuk hari ini bersama casters kita. So, langsung aja Aul dan juga Ranger Mas, take it away. Oke, terima kasih banyak dari Bang Nepin dan juga ada Kolim dan juga Om Wawa. Di sini kami tetap akan mengawal MSC sampai selesai bersama dengan Ranger Mas dan juga Aul, ya walaupun memang kita baru saja bersedih ya Bang Koji ya. bukan sedih lagi sih, potek ya. Potek banget ya, tapi ya life must go on, show must go on. Kita akan melanjutkan perjuangan untuk 4 tim yang ada di grup D. Karena kalau ngelihat ada satu tim yang memang masih memuncaki grup stage sementara dari grup D, yaitu Falcon Esports yang akan langsung berhadapan dengan CNU Gaming. Oke, Xianyu Gaming kali ini dengan gameplay mereka dan bakal mereka cukup draft yang lumayan solid untuk dari segi team fight dan late game insurance. Memang ada high ground yang tidak terlalu kuat di antara mereka. Sedangkan kalau dibalikin dari Falcon Esports, mereka membalas solid gameplay yang dimiliki dari Xianyu Gaming ini dengan adanya Faramis. Cuma, untuk ngomongin dari segi gold lane, gimana caranya mereka bisa bertahan? Karena mereka jujur untuk early game pressure, mereka mengandalkan Roger dan juga ngomongin early game, aku nggak tahu mereka mau agresif atau enggak. Kayaknya mereka coba main tahan dulu sih sebenarnya untuk gold lane-nya dibiarkan saja. Berarti kita akan melihat satu sosok jungler muda sekali ya. Ada berumur 15 tahun dari Dax yang akan menjadi tulang punggung damage nantinya bagi teman-teman dari Falcon Esports. Ya, dan bahkan kalau kita lihat para pasukan dari tim Falcon Esports ya, ini mereka harusnya bermain tenang dulu aja. Tapi nggak boleh terlalu lama juga. Kenapa? Mereka harus sadar dan ingat kalau lawannya itu adalah Moskov. Yap, iya karena kalau sampai dibawa ke late game nantinya harapan juga dari Falcon Esports untuk cara menanggulangin dari Moskov mungkin menugaskan Royal Milk ya untuk menempel gitu keberadaan dari Long itu sendiri. Wah, ini bahaya banget sih. Kalau misalnya Dax dia nggak tahu ada sosok dari God yang di sana, Sadar. ini bisa di pick off. Aku jamin dia bisa di first blood karena Petrify masih available. Yoni juga ada di sana. Oh, tapi awareness ternyata dari Falcon Esports yang mereka tunjukkan juga ya bahwa nggak mau yang terlalu maju, nggak mau yang terlalu gegabah, mereka cukup bermain hati-hati. Sedangkan setup menuju ke arah turtle yang lebih diinginkan terlebih dahulu oleh Falcon Esports. Tapi dari kedua belah experience masih belum punya ultimate-nya yang kita tahu bagaimana Yuzong ini akan bisa membantu juga untuk Xianyu Gaming melakukan zoning out terhadap setup yang dilakukan oleh Dax. Tapi ternyata ditarik mundur. Oke, dan dia langsung setup di sana. Dengan para pasukan dari Xianyu Gaming mencoba untuk menyusuri seluruh rumput yang ada dan ternyata clear area is real. Area is clear mendapatkan turtle pertama mereka dengan pasti tanpa ada kontes sama sekali. Yang bisa kita melihat kali ini di arah God Lane harusnya makin lebih worry untuk seorang Moskov. Ya dan ternyata harapan untuk Dax menjadi tulang punggung di sini cukup terlihat masih belum maksimal ya di early game. Justru ketinggalan. Tadi dia udah coba untuk poke duluan ke arah turtle-nya tapi memang memilih untuk mundur saja sehingga akhirnya turtle yang pertama jatuh ke tangan dari Xianyu Gaming. Dan kalau dibiarkan terus-menerus, kita lihat Long ini cukup free juga. Ini cukup berbahaya loh untuk Falcon Esports. Ya, aku setuju banget. Tapi kalau ngomongin dengan Xianyu Gaming, mereka udah memberikan sedikit rotasi ke arah bottom lane. Ini bisa saja dia bisa memakan Ruby. Karena kondisinya dengan Kid X yang sudah level 4 mungkin akan lebih sustain. Tapi nampaknya damage yang mereka miliki itu cukup untuk bisa menghantam 2 player Falcon di arah bottom lane. Itu dia. Ada satu invasi ya menuju ke arah jungle juga. Tapi kalau ngeliat Xianyu Gaming ini juga kalau di M5 kemarin kan kalau dari region yang sama ya. Yang memang digadang-gadang kan ada KBG. Sedangkan KBG juga harus takluk nih di tangan dari Xianyu Gaming. Berarti ada potensi yang lebih besar lagi dari tim ini. Tapi memang dari Keep Base Gaming itu adalah permainan yang sangat baik aku nilai. Dari seluruh wildcard juga dia cukup bersinar. Cuma memang belum waktunya dan dia masih kalah improve lah dengan kondisi tim-tim apalagi Homeboys yang sudah lolos ke babak group stage telah membuktikan kalau perwakilan wildcard memang layak untuk berada di group stage dan bahkan dia melaju ke babak knockout stage. Dan ini Xianyu Gaming harusnya punya permainan lebih jauh lagi di depan sana. Agak terlalu terburu-buru mengeluarkan flicker dan bahkan Kid X di sini udah memberikan informasi terhadap seorang Roger kalau Orange buff-nya di
ambil dan kemungkinan harus ada pertukaran sih. Nggak tahu pertukaran dengan point kill atau dengan orange buff juga. Karena dia harus top lane. Para pasukan dari tim Xianyu Gaming masih bertandang ada Kill VJ yang belum bisa di take down dan bahkan dia yang punya power di saat Turtle akan muncul kembali. Tapi ternyata gagal ya untuk bisa melakukan pertukaran. Karena bergerak ke arah atasnya tidak berhasil oleh Falcon Esports. Dan makin sulit lagi sih untuk bisa bahkan membayarkan dengan adanya Turtle. Karena setup udah dilakukan juga dan bahkan lihat 4 pemain sudah ada di area Turtle. Dan sepertinya tidak akan ada kontes dan akhirnya Z kembali mengamankan objektif milik dari Xianyu Gaming. Ini yang akan membuat nantinya dari Falcon Esports semakin tertinggal. Falcon Esports udah tertinggal 500 perak. Belum ada first blood di menit yang keempat, dan bahkan menit yang kelima sekarang. Yang mungkin harus lebih diperhatikan adalah Falcon Esports memang boleh bermain dengan sabar, tapi dia harus tahu siapa yang bisa dia makan. Karena kondisinya untuk makan Long, dia punya power banget akan hal tersebut. Dan kalau dia nggak makan Long sekarang, Long bebas, 2 turtle dan perfect turtle itu bakal sangat merubah sekali. Sedikit terlambat untuk melakukan invasi ke arah bottom lane. Karena dari kondisi item udah ada Corruption Sight di tangan dari seorang Long. Nah itu udah modal banget kan pastinya. Dan ini masalahnya Longnya baik-baik aja nih. Apa yang terjadi oleh Falcon Esports? Mereka yang harusnya punya potensi untuk bisa bermain secara early dengan adanya Roger, ini nggak kelihatan sama sekali sih. Bahkan kalau ngeliat dari gold lane-nya juga akhirnya Benny menjadi satu tumbal aja gitu di bawah, levelnya juga ketinggalan. Akan coba dipaksa dengan adanya Ashet Chang. Para pasukan dari tim Xianyu Gaming depan sana bakal memaksa teamfight, tapi Benny dan kawan-kawan tidak akan bisa meninggalkan seperti itu saja. Dan satu hal, dengan ada prinsip yang gue selalu bilang, Apa tuh? ketika adanya hero lead game dan dia baik-baik saja di early gamenya, berarti ada yang salah sama late game kamu. Nah ini belum kelihatan masalahnya. Ada apa gitu yang dialami oleh Falcon Esports? Mereka terlihat cukup ragu-ragu ya. Mereka cukup hati-hati juga. Bahkan gak ada pergerakan agresif yang cukup berarti kita lihat sejauh 6 menit game berlangsung. Sedangkan membiarkan saja nih jungle-jungle diambilin terus-terusan. Entahlah dari Longnya, entahlah dari Z-nya juga. Ketinggalan 1000 loh, ini Lumayan agak loh ini. jauh loh. Soalnya dia fighter ya, bukan marksman yang bisa mengejar ke arah gold. Semi farmingnya juga akan ketinggal jauh dan bahkan lihat Long udah memberanikan diri untuk menuju ke arah top lane. Dan juga bahkan menuju ke arah mid lane untuk team fight yang besar di arah turtle lane ketiga. Harusnya para pasukan dari tim Falcon Esports kali ini tertancap dan bahkan di depan sana. Wadibai Gaming mau tidak mau dikeluarkan oleh sosok seorang Faramis dari area PS7. Apa Sword berhasil mendapatkan Royal Mid. Tapi damage yang diberikan oleh seorang Moskov terlalu sakit dan akhirnya 2 utility harus mereka keluarkan untuk menyelamatkan kawan mereka dari team fight. Sedangkan team fight selanjutnya, Dex dan juga Royal Mid akan team fight tanpa ada utility. Yap. Dan Xianyu Gaming ya, pemancingan menuju ke arah resource yang dimiliki oleh Falcon Esports berhasil. I'm offended berhasil dikeluarkan begitu saja bersama dengan Asia. Terdapatkan first. Wow! Finally didapatkan oleh para pasukan dari Falcon Esports. Free hit dari seorang Long. Masih mendapatkan 1 point kill. Mundur ke arah belakang. Coba ditempel habis oleh seorang Royal Mid. Dan para pasukan dari tim Xianyu Gaming kali ini mereka kehilangan sosok dari turtle-nya. Meanwhile, Yoni mencoba untuk mundur. Sedikit demi sedikit mereka coba untuk disengage karena Royal Mid, Kid X, dan bahkan tadi Benny benar-benar nempel sekali. Where are you going, Long? Gak ada jalan untuk pulang. Dan bahkan Royal Mid di depan sana bakal coba ditempel begitu saja. Dapat 1 poin dan boom! Itu dia. Boom, save the day for this time. Yes, dan ini dia satu buah momentum yang akhirnya bisa dipegang sama Falcon Esports ya. Bagaimana mereka bisa menuju fight yang dilakukan oleh Xianyu Gaming ini mereka jawab, mereka dapetin point kill. Walaupun memang pada akhirnya Daxnya juga tumbang, tapi lihat, ini banyak banget hal yang bisa akhirnya mengikuti keuntungan untuk Falcon Esports. 2 outer turret hancur, bahkan tadi turtle-nya disecure oleh PX7. Oh, lihat di arah bottom lane ketika mereka telah mendapatkan keuntungan. Invasi yang mereka lakukan dengan 1 turtle terakhir sudah meluluhlantakkan 3 turret secara sekaligus. Top, bottom, and mid lane, bahkan 1 turret penerangan pertama dari Xianyu Gaming udah ditutup, habis dihancurkan. Yang tandanya kali ini kita lihat Royal Milk gak boleh sembarangan masuk ke belakang sana. Dengan membutuhkan 4 player, akhirnya mereka berhasil mendapatkan Royal Milk. Damage yang telah diberikan, yang harusnya ada di tangan dari Xianyu Gaming, kali ini benar-benar maksimal. Dan mungkin atas kemenangan tadi, mereka nggak boleh terlalu gegabah sih. Iya, ini mereka harus bisa manfaatin snowball effect yang mungkin sekarang udah mulai terasa juga. Tapi Xianyu Gaming mereka nggak tinggal diam, mereka bakal coba untuk membalaskan juga ke arah top lane. Outer turret yang bisa dihancurkan, Longnya juga udah bisa dapetin beberapa item tambahan lagi dengan ada Demon Hunter Sword yang sekarang sudah berhasil untuk didapatkan.
posisi udah mulai dibalikan lagi nih sama CNU Gaming. Mereka bakal coba untuk bermain lebih agresif. Mereka bakal coba untuk membungkam sosok dari Dax ini agar tidak semakin snowball. Membungkam untuk tidak semakin snowball, tapi lihat dengan adanya gold yang udah mulai dikejar. Benny memilih ke arah hybrid. Dia ingin coba untuk nahan ke arah long, tapi saran aku dibandingkan dia brute force untuk mengejar, ada baiknya dia menuju ke arah blade armor sih tadi. Supaya head to head sekalian tuh dia kuat. Ya. Untuk satu lawan satunya dia punya power. Dan di depan sana, para pasukan dari tim CNU Gaming telah memberikan informasi kalau mereka ini team fight. Mencoba ditangkap, menuju ke arah belakang. Z yang akan coba dipegangin, tapi di depan sana dengan Laker Force one last hit. Masih selamat menuju ke arah belakang, sedangkan Real mereka tumbang. Para pasukan dari tim CNU Gaming, mereka terperangkap. Tidak ada badan di depan sana, ada bahkan Dax terperangkap tanpa adanya heal. Double kill, dia berhasil diselamatkan oleh kill PJ. Membuat para pasukan dari tim CNU Gaming membalikkan kembali dan bahkan 4 hilang. Falcon Esports kini ini berada dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Karena dia memiliki keunggulan 1000 tapi semuanya berbalik loh. Yap, ini di STC Replay di mana one way ticket ya bisa dibilang untuk Dax mengejar ke arah Z-nya. Tidak berhasil. Walaupun memang ada fight jangka panjang yang bisa dibawakan juga oleh teman-teman dari Falcon ya, dengan adanya Boom, dengan adanya juga Netherrealm. Tapi sayangnya satu-satunya damage dealer yang mereka miliki ini tidak bisa survive. Dan pada akhirnya CNU Gaming punya potensi untuk bisa ngebalikin keadaan dan bahkan mereka bisa secure ke arah Lord yang pertama. Wah, secure ke arah Lord. Ini bedanya sama Turtle adalah mungkin kalau Turtle mereka punya ada gold pasti, gold fix untuk dihitung berapa keuntungannya. Tapi kalau Lord seperti ini, dan mereka bisa berhasil mendapatkan 3 lane, mendorong semua turret, dan bahkan kalau dapetin keuntungan dari base turret aja, itu udah berlimpah sekali harta yang mereka miliki. Benar, apalagi ini masih Lord yang pertama ya. Dan bahkan sekarang Inner turret udah mulai rontok juga satu persatu. Penjagaan dilakukan oleh Falcon Esports menuju ke arah satu wave yang berada di tengah juga. Sedangkan karena bawahnya ini lumayan tertahan ya. Jadi ada 2 lane aja nih yang difokusin sama Falcon Esports. Ya, slow push dilakukan di arah bottom lane. Tapi dengan di arah top lane sudah tidak ada lagi pasif yang dimiliki dari tim Falcon Esports terpasang dengan tim CNU Gaming. Mereka harus standby. Lihat, mereka ingin melakukan dive in. Mereka masih menunggu KLVJ untuk membuka dengan adanya Petrify yang mereka miliki. Tapi nampaknya dengan adanya mid lane turret base mereka yang belum pecah pasif, mereka nggak akan punya power lebih sih. Tapi slow push di arah bottom lane akhirnya membuat mereka menumpuk wave minion yang cukup untuk bisa mendorong ke arah inner turret mereka. Oh ya, dan ini kayaknya semua bakal berbondong-bondong sih untuk fokus ke arah inner turret dan long. Oke, sakit banget tim fight di depan sana. Karena mereka udah mulai fokus ke Benny. Benny pun tidak akan bisa bertahan dengan lama. Ingat, ini long. Satu-satunya dealer damage yang bisa ngedeal damage maksimal. Dan sedangkan dari Falcon Esports, mereka lack of physical. Seperti tadi kata salah satu panelis kita, expert kita, Lee. Mereka secara tidak langsung membuat ini akan menjadi hyper carry. Tapi problemnya adalah ketika kondisi terpressure seperti ini, single carry itu dia yang akan berat. Dia punya beban lebih besar, dia nggak punya memang teman, tapi satu hal yang dia punya adalah ruang farming yang luas. Oke, jadi bisa dikasih makan ya, karena memang Semuanya bisa buat semuanya. Cuman masalahnya dalam keadaan tertinggal kayak gini juga lumayan berat ya pastinya untuk bisa menjadi sosok eksekutor. Karena kalau ngeliat dari itemization juga tadi ada War Axe yang terselip di tubuh dari sosok dari Dax ini. Tapi kalau ngeliat dari memang CNU Gaming, mereka punya damage yang cukup lebih banyak harusnya dibanding dari Falcon Esports. Terutama efek gangguan sisi powernya juga nih dari God Young, dari Yi1 dan juga KLVJ. Kombinasi yang nantinya akan ngebuat dari long akan semakin leluasa lagi untuk bergerak dari arah bawah. Tapi potensi untuk bisa melakukan adanya comeback ataupun dari fight yang dibawa sama CNU Gaming, tentu saja dengan adanya Paramis. Tapi Amo Vendor? Oke, Amo Vendor dikeluarkan. Tidak terlalu berimpact, sedangkan Dax bakal ditutup dengan tenaga, tapi nyangkut di depan sana. One more situation long. Masih dapat bertahan, damage-nya terlalu besar. Para pasukan dari tim CNU Gaming, mereka tidak surprise dengan pergerakan yang diberikan oleh seorang Dax. Mereka tidak aware, dan akhirnya Amo Vendor pasti mendapatkan gold gem dan juga long tidak ada untuk saat ini. Para pasukan dari tim CNU Gaming, mereka dipukul menjadi 2 pasukan yang berbeda. Lihat tim fight yang dipecah belah. KLVJ seorang diri tadi menemani Benny, memang segera mau, tapi lihat dengan adanya sosok Wallin, sustain damage yang mereka miliki terlalu banyak, bahkan bersin diberikan dari tim CNU Gaming tidak terlalu cukup. Dibalikan kembali kanan dan KLVJ gak akan mampu untuk menutup the power of Wallin, the power of support and utility, membuat tim Falcon Esports berhasil meratakan. Dan jujur, tadi ada kesalahan long di sana. Dia terlalu terburu-buru dan miskomunikasi. Iya, dan kayak terlalu out of position ya, yang akhirnya dirinya pun harus tumbang. Dan bahkan kali ini Yi1 udah kena curtain call. Hati-hati.
Oke. Kenapa Royal Milk harus mundur dulu dan masih bisa, tapi Falcon Esports mereka tahu mereka nggak bisa paksain untuk bisa langsung. Oh tapi Long connect ke arah Wow. Spirit of Destruction, tapi sepertinya cukup Kalau dia berbahaya. masuk ke dalam Bahaya. sana, gamblingnya cuma satu, dapat Lord, dia mati atau dia mati dan gak dapetin apa-apa dan dia gak bisa ngedefense karena Lord langsung muncul di detik yang 11. Yap. Dan Falcon Esports sepertinya sudah terlihat cukup nyaman ya. Fight jangka panjang yang bisa mereka bawakan juga menjadi kekuatan tersendiri untuk mereka. Sehingga tadi di fight yang terakhir, CNU Gaming mereka harus kehilangan 4 pemain mereka dan menyisakan Yiwan sendirian. Lord akan dibiarkan di arah atas, slow push dibiarkan terlebih dahulu. Sedangkan dari Royal Milk mereka lebih berfokus untuk ke arah bawah dulu. Dan 3 base turret yang sudah terekspos, sudah tidak ada pasif lagi dan harusnya Lord Enhance ini akan langsung charge in. Lord, they're top lane. Bakal coba langsung fokus mencegah best turret. Tanpa ada hambatan, mereka akan mendapatkan satu best turret. Dan I'm offended. Oh my god, Penny! On point moment merasa mendapatkan Z dan juga kawan-kawan. Dan lihat di situ ada Faro Faramis membuat tim dari Shenny Gaming. Mereka kesulitan untuk bisa mendapatkan satu point kill. Xiaoyan akan coba didapatkan, tapi dengan adanya I'm offended tidak akan cukup. Overshatter mereka membalikan seluruh kanan yang dimiliki dari para pasukan dari tim Shenny Gaming dan setidaknya membuat mereka memiliki nafas tambahan. Royal Milk di depan sana dengan masih ada power dari seorang Florin. Royal Milk masih bertahan dan lihat 2 power dari tim Shenny Gaming. Long? Mereka mencoba untuk mempertahankan Long masuk terlalu diri dan lagi Long, what are you doing? Berhasil masuk tanpa adanya komunikasi. Memang punya chance untuk bisa mendapatkan satu poin kill, tapi dan akhirnya memberikan sebuah poin kill yang sia-sia. Dan bahkan KLVJ kali ini mereka kesulitan untuk bisa menjemputnya karena udah gak ada flicker lagi dari sosok seorang Goyang. Dan para pasukan dari tim Shenny Gaming mereka selalu dipaksa tim fight, sedangkan PX7 masih memiliki dengan adanya Another Ram. Dan satu-satunya yang bisa membuat mereka tumbang sampai saat ini adalah solid team fight. Lo nggak boleh seorang diri, Iya. karena kondisinya KLVJ nggak bisa menjemput God yang udah nggak punya apa-apa. Iya, dan ini STC replaynya juga ya, KLVJ yang memang dipegang banget pakai curtain scope. Sebenarnya ada potensi buat CNU Gaming bisa mendapatkan 3 poin kill harusnya. Tapi semuanya buyar. Semenjak Netherrealm juga sudah dibuka oleh PX7 dan 2 kali momen dari Long. Ini yang justru membuat dari CNU Gaming dalam keadaan yang semakin berbahaya. Kita tahu bagaimana potensi dari Moskov ini untuk bisa nantinya menjadi damage dealer di mid to the late game. Kalau memang keputusannya tadi ini cukup berani, riskan banget, ini bakal menjadi malapetaka bagi CNU Gaming itu sendiri. Wah, kalau kita lihat dari Long ini udah punya full power ya. Udah. Dia udah punya Wind of Nature juga. Dan sedangkan kalau ngelihat dari Faramis ini punya power possibility-nya menuju ke arah Blood Wings. Atau dia mau Winter Crown sekalipun nggak masalah. Supaya dari Netherrealm-nya itu nggak cepat pecah. Cuma satu hal yang menurut aku sayang kalau dia langsung pakai Winter di sekarang adalah dia masih butuh damage. Magical damage yang dia butuhkan untuk nge-burst ke arah Long tuh masih butuh banget. Yep. Jadi Blood Wings kayaknya kalau nggak Holy Crystal tuh tergantung pilihan. Yep. Damage magic ya yang memang dibutuhkan juga. Oke, tapi dengan hancurnya 3 base turret kali ini dari CNU Gaming, mereka harus defense, tapi kayaknya mereka bakal coba untuk maju lagi melakukan kontes. Ini cukup berbahaya loh, karena Z mau nggak mau yang akan ada di lini paling depan. Dan berharap nantinya pergerakan dari KLVJ untuk bisa langsung memberikan adanya zoning out. Dan itu yang membuat akhirnya ada Falcon Esports cukup ragu-ragu, tapi Spirit of Destruction Oke. masih belum mengenai siapapun. Tapi nampaknya yang mulai harus diperhatikan di sini para pasukan dari tim Shenny Gaming. I'm offended, mereka keluarkan damage burst mau tidak mau, tapi lihat Royal Milk. Dia pintar banget, dia bermain dengan flanking dan dia menempel para pasukan dari tim Shenny Gaming yang akhirnya tidak bisa di-following damage. Long, lihat damage-nya tiba-tiba dia Scarlet Mount. Padahal dia deliver damage dengan sangat maksimal dari tadi. Dari belakang, Piercing Strike diberikan dan Long nggak bisa untuk melakukan kontes. Sebaiknya Long pulang, tapi kalau Ion, what are you doing? Dia seorang diri tadi menemani, mencoba untuk mendapatkan satu buah Lord dan mengadu dengan Retribution. Apa yang dilakukan Shenny Gaming? Mereka membuat kuburan mereka sendiri. Mereka berhasil dimakan, membuat para pasukan Shenny Gaming tidak ada power di saat nanti adanya Long muncul. Long masih coba untuk bertahan untungnya untuk kali ini. Spirit of Distraction kembali berada di tangan dari Tsar, dan sedangkan Case di sini akan coba menyelamatkan Dax. Mau tidak mau mereka harus mundur ke arah belakang, mencoba mendistract dengan adanya Lord satu persatu. Damage yang telah diberikan tanpa adanya Wind of Nature. Long! One hit! One kill! Itu dia! Like 4 teriakan dari sang serigala berbulu domba. Au!
berhasil mendapatkan lamp, memporak-porandakan Xiao Yukemi, dan ini bencana di depan sana. Mereka mencoba untuk mendapatkan momentum dengan Z. Tidak bisa mereka mendapatkan apapun karena fokus karena pesta dan menjadi pilihan utama dari Falcon Esports take the game. Wah! Wow, early yang memang mungkin terlihat ya untuk sosok dari Dax ini belum berhasil untuk bisa mendapatkan snowball secara cepat. Tapi ini bukan tentang cepat, ini tentang tepat. Falcon Esports melakukan